seluruh tim, ya ada Bapak Dr. Bernard, ada Prof. Hamsa Upu dan Prof. Basok Jabu. Ya benar-benar mohon maaf Prof. Pak Bernard dan Prof. Basok ini atas keterlambatan tadi Pak. Ya. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, kesempatan untuk kita hadir bersama-sama di ruang virtual ini dalam rangka seminar hasil penelitian dari mahasiswa kita, yaitu Andi Irma Suryani. Ya. Andi Irma sudah siap? Insya Allah Bu. Ya, insya Allah baik. Ya, salawat dan salam dan tentunya kita kirimkan untuk Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu, dengan memohon ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon izin kita semua, kita buka bersama-sama seminar hasil penelitian ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Andi Irma, silakan ditayangkan ya hasil penelitiannya, ya tidak lebih dari 15 menit. Silakan. Iya Bu, terima kasih Bu, izin share screen. Apakah sudah tampil teman-teman? Ya, sudah Dek, sudah tampil. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Wardi Anas, MSI, PhD, selaku pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Dr. Ruliana, MSI, selaku pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Dr. Bernard, MS, selaku tim penguji. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hamsa Upu, MID, selaku tim penguji. Yang saya hormati Bapak Profesor Basok Jabu, MHum, selaku tim penguji, serta teman-teman peserta seminar hasil pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga seminar hasil penelitian pada siang hari ini dapat terlaksanakan. Salam serta salawat semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Regulasi Diri, Adversity Quotient, Efikasi Diri, dan Berpikir Divergen terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 35 Makassar. Baiklah, latar belakang. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam bidang pengajaran, matematika diperlukan untuk proses perhitungan dan proses berpikir dalam menyelesaikan berbagai masalah. Oleh karena itu, matematika sebagai ilmu dasar perlu dikuasai dengan baik oleh siswa. Namun, pada kenyataannya terdapat siswa yang kurang tertarik terhadap mata pelajaran matematika dan beranggapan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit, sehingga memberikan dampak terhadap hasil belajar yang dimiliki. Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan keterampilan sebagai hasil dari kegiatan belajar, menurut Susanto 2016. Data hasil survei Trends International Mathematics and Science Study menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat ke-44 dari 49. Sedangkan data dari PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa berada pada peringkat 72 dari 80 negara peserta dengan skor rata-rata 379. Nah, data yang diperoleh tersebut memberikan gambaran bahwa ternyata masih rendahnya hasil belajar yang dimiliki siswa, sehingga dipandang perlu adanya pengkajian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar.
Secara umum, ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama adalah faktor internal, yakni faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa. Kedua faktor tersebut sama-sama memberikan kontribusi yang penting terhadap hasil belajar. Namun yang memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil belajar adalah faktor internal, karena sasaran dari proses pembelajaran adalah siswa itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti lebih memfokuskan pada faktor internal siswa. Sehingga pada penelitian ini akan dibahas tentang pengaruh regulasi diri, adversity quotient, efikasi diri, dan berpikir divergen terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 35 Makassar. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini dapat dilihat pada slide, yakni bagaimana deskripsi regulasi diri, adversity quotient, efikasi diri, dan berpikir divergen, serta hasil belajar matematika pada aspek kognitif dan aspek keterampilan siswa kelas 8 SMP Negeri 35 Makassar. Selanjutnya, bagaimana seberapa besar pengaruh langsung regulasi diri terhadap hasil belajar matematika pada aspek kognitif dan aspek keterampilan siswa kelas 8 SMP Negeri 35 Makassar. Juga seberapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung adversity quotient terhadap hasil belajar matematika siswa pada aspek kognitif dan aspek keterampilan siswa. Begitupun dengan berpikir divergen, seberapa besar pengaruhnya. Nah, selanjutnya saya akan mengulang terkait dengan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah hasil belajar matematika. Hasil belajar matematika merupakan hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, serta sifat terhadap mata pelajaran matematika yang dinyatakan dalam bentuk skor atau angka yang diperoleh melalui tes. Hal ini disimpulkan berdasarkan definisi dari ilmiah dan Sumbawati, Atmayana, dan Hamali. Hasil belajar yang dimaksud di sini merupakan hasil belajar matematika kognitif dan aspek keterampilan. Selanjutnya adalah regulasi diri. Regulasi diri adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol dan mengatur diri dalam melakukan kegiatan dengan menggunakan strategi tertentu untuk tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah adversity quotient. Adversity quotient merupakan kecerdasan seseorang dalam menghadapi kesulitan atau hambatan, serta mengubah kesulitan tersebut menjadi peluang untuk meraih kesuksesan. Kemudian, efikasi diri merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya berpikir divergen. Berpikir divergen merupakan proses berpikir yang berorientasi pada penemuan jawaban atau alternatif terhadap suatu permasalahan. Berikut kerangka pikir dalam penelitian ini di mana akan dijelaskan terkait dengan pengaruh regulasi diri terhadap hasil belajar matematika, baik aspek kognitif maupun aspek keterampilan. Begitupun untuk efikasi diri dan adversity quotient. Nah, selanjutnya di bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian kuantitatif, yakni ex post facto yang bertempat di SMP Negeri 35 Makassar. Penelitian diadakan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Kemudian populasi untuk penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 35 Makassar yang berjumlah 275 orang. Kemudian dengan teknik sistematik random sampling diperoleh sampel sebesar 163 siswa dengan rincian dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah berikut desain yang dilakukan. Yang berperan sebagai variabel eksogen adalah regulasi diri, adversity quotient, dan efikasi diri. Kemudian untuk variabel intervening adalah berpikir divergen. Selanjutnya untuk variabel endogennya adalah hasil belajar matematika baik aspek kognitif maupun aspek keterampilan. Nah, selanjutnya untuk kriteria pengklasifikasian skor. Kriteria pengklasifikasian skor diadaptasi oleh kriteria menurut Aswar 2013, Masnur 2016, dan dari Fitria 2020. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama adalah validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan oleh 2 orang dosen ahli dalam bidangnya, dan kemudian dilakukan uji reliabilitas di mana hasilnya menunjukkan bahwa
tersebut reliable. Kemudian akan dilakukan deskripsi variabel penelitian serta dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis didahului dengan uji asumsi klasikal. Kemudian untuk uji hipotesisnya dilakukan analisis jalur. Berikut hipotesis statistik pada penelitian ini. Salah satunya yakni regulasi diri belajar matematika siswa, aspek kognitif, kelas 8 SMP Negeri 35 Makassar, di mana H0-nya yakni BY1 X1 sama dengan 0 lawan H1 BY1 X1 tidak sama dengan 0. Nah, berikut hipotesis statistik yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya adalah bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama untuk analisis deskriptif hasil belajar matematika aspek kognitif. Pada hasil belajar matematika aspek kognitif dapat dilihat rata-rata hasil belajar yang diperoleh siswa yakni 59,59 dengan standar deviasi 12,54 yang berarti lebih kecil dari rata-rata, sehingga menunjukkan bahwa tidak ada data yang jauh dari data yang lainnya. Kemudian juga dapat dilihat bahwa untuk hasil belajar matematika aspek kognitif ternyata dia berada pada kategori rendah dengan presentasi 56%, frekuensi 91 dari 163 siswa. Selanjutnya, untuk hasil belajar matematika aspek keterampilan diperoleh rata-rata 49,05 dari skor ideal 100 dengan standar deviasi 14,96 yang berarti lebih kecil dari rata-ratanya, maka disimpulkan bahwa tidak ada data yang jauh dari data yang lainnya. Kemudian hasil belajar matematika aspek keterampilan diperoleh presentasinya sebesar 54% dengan frekuensi 87 dari 163 siswa yang berarti hasil belajar matematika aspek keterampilan berada pada kategori rendah. Selanjutnya adalah regulasi diri. Regulasi diri siswa diperoleh rata-rata 53,65 dari skor ideal 76. Kemudian standar deviasinya 6,91 yang berarti lebih kecil dari rata-ratanya 53,65. Selanjutnya regulasi diri siswa berada pada kategori sedang. Selanjutnya adalah adversity quotient. Nah, untuk adversity quotient diperoleh rata-rata 68,87 dari skor ideal 104, kemudian standar deviasinya 7,83. Selanjutnya, adversity quotient dapat dilihat bahwa dia berada pada kategori sedang dengan frekuensi 77 dari 163 siswa dengan presentasi 47%. Selanjutnya adalah efikasi diri. Rata-rata efikasi diri siswa adalah 47,70 dari skor ideal 64 dengan standar deviasi 6,10. Selanjutnya, efikasi diri siswa dapat dilihat bahwa berada pada kategori tinggi dengan frekuensi 81 dari 163 siswa dengan presentasi 50%. Selanjutnya adalah berpikir divergen. Rata-rata berpikir divergen yang diperoleh adalah 37,57 dari skor ideal 100 dengan standar deviasi 20,85, maka berpikir divergen siswa dapat dikategorikan sedang dengan presentase 48% dengan frekuensi 78 dari 163 siswa. Nah,
Selanjutnya, sebelum diadakan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasikal. Nah, yang pertama uji asumsinya ini uji linearitas. Dari uji linearitas ini dapat dilihat masing-masing nilai p-value lebih besar dari 0,05, yang berarti hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian bersifat linear. Selanjutnya, untuk uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas dapat dilihat masing-masing nilai PIF-nya dia kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,1. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel penelitian. Selanjutnya adalah untuk uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa dia lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita beralih ke pengujian hipotesis. Yang pertama adalah untuk model 1. Untuk model 1 di sini dapat dilihat untuk variabel regulasi diri, adversity, quotient, dan efikasi diri, dia masing-masing kurang dari 0,05. Selanjutnya untuk R-square-nya diperoleh 327, sehingga dapat dikatakan bahwa dia besar pengaruhnya terhadap berpikir divergen, yakni 32,7%. Nah, selanjutnya untuk koefisien jalur model 2, untuk variabel regulasi diri, adversity, efikasi diri, dan berpikir divergen, di sini signifikannya kurang dari 0,05. Untuk R-square-nya ini 0,580, sehingga yakni 50. Selanjutnya untuk model 3, yakni pengaruh regulasi diri, adversity, efikasi, dan berpikir divergen, ini dia masing-masing terhadap keterampilan, nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dan nilai R-square-nya yakni 0,586. Jadi besar pengaruhnya yakni 58,6%. Nah, berikut gambar analisis jalur yang teman-teman bisa lihat pada slide. Di sini telah dicantumkan masing-masing nilai koefisien jalurnya terhadap variabel X4, Y1 maupun variabel Y2. Nah, pada tabel ini selanjutnya dirangkum terkait dengan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Untuk pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh totalnya, ini dapat teman-teman lihat pada slide. Nah, untuk yang ini, kolom yang ini, dia pengaruhnya terhadap hasil belajar matematika kognitif, sedangkan yang pada yang ini dia pengaruhnya terhadap hasil belajar matematika aspek keterampilan. Nah, kita lanjut pada bagian pembahasan. Yang pertama ini adalah pengaruh regulasi diri terhadap hasil belajar matematika. Nah, untuk yang pertama ini pengaruh regulasi diri terhadap hasil belajar matematika siswa. Untuk aspek kognitifnya dia diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,147 dengan p-value 0,040 yang berarti kurang dari 0,05. Hal ini berarti regulasi diri berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa aspek kognitif sebesar 0,147 atau 14,7%. Selanjutnya, untuk pengaruh regulasi diri terhadap hasil belajar matematika, aspek keterampilan diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,233 dengan p-value yakni 0,001 kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan regulasi diri berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa, aspek keterampilan sebesar 0,233.
Nah, hasil penelitian yang diperoleh ini didukung dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Lawrence dan Sailela, Susanto maupun Rizky Lia dan Winata pada tahun 2018. Nah, selanjutnya adalah pengaruh adversity quotient terhadap hasil belajar matematika. Pengaruh adversity quotient untuk hasil belajar matematika aspek kognitif diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,153 dengan p-value yakni 0,047 kurang dari 0,05 yang berarti adversity quotient berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa pada aspek kognitif sebesar 0,153. Selanjutnya, untuk pengaruh adversity quotient terhadap hasil belajar matematika siswa aspek keterampilan diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,272 dengan p-value kurang dari 0,001 yang berarti kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan adversity quotient. Yan Dirma, ya gunakan waktunya. Iya, Bu. Ya, 3 menit lagi. Oh iya, Bu. Berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa aspek keterampilan sebesar 0,272. Selanjutnya, pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar matematika untuk aspek kognitifnya diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,176 dengan p-value 0,036 kurang dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa aspek kognitif sebesar 0,176. Kemudian untuk pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar matematika aspek keterampilan diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,181 dengan p-value 0,030 yang kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa aspek keterampilan. Selanjutnya untuk pengaruh tidak langsungnya, yang pertama adalah pengaruh tidak langsung regulasi diri terhadap hasil belajar matematika siswa aspek kognitif diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,086. Hal ini berarti regulasi diri berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa aspek kognitif melalui berpikir divergen sebesar 0,086. Kemudian untuk aspek keterampilannya disimpulkan bahwa regulasi diri berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa aspek keterampilan melalui berpikir divergen sebesar 0,047. Selanjutnya untuk adversity quotient terhadap hasil belajar matematika aspek kognitif melalui berpikir divergen diperoleh bahwa adversity quotient berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa aspek kognitif melalui berpikir divergen sebesar 0,110. Kemudian terhadap aspek keterampilan adversity quotient berpengaruh tidak langsung sebesar 0,061. Kemudian untuk efikasi diri efikasi diri pengaruh tidak langsungnya terhadap hasil belajar aspek kognitif sebesar 0,091, sedangkan pada aspek keterampilan dia pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,050. Nah, kemudian kesimpulan yang didapat pada penelitian ini yakni sebagian besar siswa kelas 8 SMP Negeri 35 Makassar memiliki regulasi diri berada pada kategori sedang, adversity berada pada kategori sedang, efikasi kategori tinggi, berpikir divergen kategori sedang, hasil belajar baik aspek kognitif dan aspek keterampilan berada pada kategori rendah. Selanjutnya regulasi diri, adversity dan efikasi diri masing-masing berpengaruh terhadap hasil belajar matematika dengan besar pengaruh dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, untuk pengaruh tidak langsung regulasi diri, adversity quotient dan efikasi diri masing-masing berpengaruh secara tidak langsung terhadap hasil belajar matematika, baik untuk aspek kognitif maupun aspek keterampilan dengan masing-masing besar pengaruh tidak langsungnya dapat dilihat pada slide. Nah, selanjutnya adalah saran dalam penelitian ini. Yang pertama, siswa sebaiknya meningkatkan regulasi diri, efikasi adversity quotient siswa, dan kemampuan berpikir divergen yang dimiliki agar dapat memperoleh hasil belajar yang lebih baik lagi. Kemudian, sebaiknya dalam penelitian selanjutnya, peneliti memilih variabel-variabel peneliti lainnya sebagai faktor-faktor dan diduga memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil belajar matematika siswa. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada Ibu Ruliana.
Abe, Bu. Ya, terima kasih Andi Irma Suryani. Ya, alhamdulillah sudah dipaparkan hasil penelitian tadi. Ya, masih join ada Bapak Profesor Dr. Baso Jabu, Bapak Dr. Bernard. Ya, mohon izin Pak, siapa tahu Prof. Jabu atau Pak Bernard ya bisa memberikan ya Pak saran lebih Iya, dulu. kalau bisa saya duluan. Iya Prof, iya Prof. Ya. Alhamdulillah. Makasih Maaf, banyak, Prof. Pak Bernard ya. Iya, kalau saya biasanya kan singkat-singkat jadi. Siap, Prof, siap. Ya. Iya, Prof. Andi Irma Suryani. Iya, Prof. Ya, Andi Irma Suryani. Ini banyak variabelnya yang diteliti ya, banyak endogen, Iya, Prof. eksogennya. Pengaruh evaluasi diri, adaptasi quotient, evaluasi diri, berpikir divergen, hasil belajar. Wah. Jadi berapa itu? 5, 6. Iya, Prof. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 apa namanya? 3 eksogen, Prof. Eksogen. Kemudian 1 intervening. Iya, Prof. Oke, yang sebenarnya ya kalau seminar hasil itu diharapkan termasuk dari peserta saran sebenarnya ya. Jadi diharapkan saran bisa berbentuk pertanyaan yang nanti ekor-ekornya jadi perbaikan gitu ya. Ya, jadi pertama saran saya adalah di abstrak. Ya, di abstrak itu setelah judul perlu ditulis nama prodi, pasca dan UNM ya, universitasnya. Itu untuk kelembagannya khususnya. Saya kira kalau yang lain Recording in progress. ada juga dalam bahasa Inggris ya. Yang lainnya, ini ada di abstrak, di